Hal ini hanya bisa dirasa oleh hati yang hidup, sebagaimana luka terasa perih itu kan bagi orang hidup. Kalau orang mati tidak bisa merasakan perihnya luka. Nah, kekosongan batin seperti itu. Jadi alhamdulillah kalau kita itu masih bisa merasakan kekosongan batin, hati kita masih hidup. Kekosongan batin melahirkan perasaan jauh dari Allah. Kok rasanya aduh karo Gusti Allah. Nah, sholat tahajud jenengan bisa merasakan takbir, baik rasanya itu sudah sangat menggetarkan hati. Baca iftitah itu sangat mengena di dalam diri. Baca Al-Fatihah, begitu kita itu mungkin menyanjung Allah bahwa Dia itu penguasa Yaumiddin, itu rasanya kita tuh muncul rasa takut betul besok pada hari kiamat. Ketika kita itu berdoa ihdinas syiratal mustaqim, kita rasakan betul kebutuhan kita akan hidayah. Pernah merasakan gitu? Itu kan kedekatan karena kita lagi dekat dengan Allah, sehingga setiap ucapan yang ada di dalam doa sholat kita tuh rasanya menggetarkan betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa ibadallah usikum wa hiya taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarayakunna akraman nas falyadakillah wa man sarayakunna aqwan nas Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin insyaallah, puji syukur senantiasa kita panjatkan apapun kondisi yang hari ini mungkin atau kondisi yang kita rasakan ya, karena orang beriman mestinya senantiasa ridho dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah. Dikasih hujan, ridho. Dikasih terang, ridho. Dikasih dompet kandel, ridho. Dompetnya tipis, ridho. Badan agak greges-greges, ridho. Sehat, apalagi. Kan gitu. Karena berpagi hari, sore hari biasanya kita juga sudah berpikir, raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Ridho dengan apa? Dengan Allah sebagai Tuhan kita, berarti ridho dengan segala ketetapannya. Ridho itu maksudnya apa? Marem, puas, seneng. Kalau kita puas dengan Allah sebagai Tuhan kita, berarti apapun yang menjadi ketetapannya kita puas, kita senang. Memang ridho itu satu derajat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sabar. Kita sabar saja kadang belum mampu, apalagi ridho. Ridho itu berat. Baik ya, kaum muslimin dan saudarakumullah, kita akan melanjutkan kaji kita masih membahas al-mausu'ah al-manahiyah syariah. Sampailah kita di pasal ke-16. Jadi masih di bab 1 bab akidah, pasalnya pasal 16. Ini agak menarik karena mestinya bab akidah kok pembahasannya adalah larangan berbuat maksiat. Makanya dalam bab ini penulis itu lebih menekankan, ingin mendudukkan bahwasanya berbuat maksiat itu berdampak terhadap iman. Lebih penekanannya ke situ karena nanti mungkin rincian tentang maksiat itu apa justru pada bab-bab yang jauh nanti. Tapi dalam bab ini kenapa masuk dalam bab akidah larangan maksiat? Karena tadi yang ingin ditekankan oleh penulis ya, kitab Al-Mausu'ah Al-Manahiyah Syariah itu ingin mendudukan bahwa maksiat memiliki dampak terhadap iman, mengurangi iman tetapi tidak membatalkan iman. Ini satu pemikiran pertengahan ya, karena nanti dalam ilmu akidah itu umat Islam terpecah kalau sudah berbicara tentang iman ini ya, terpecah menjadi dua kutub ekstrim. Satu yang berpendapat maksiat itu membatalkan iman. Jadi dengan maksiat atau dosa besar yang dilakukan, iman jadi batal. Ini pemikiran Khawarij. Tapi ada yang kemudian kutub kebalikannya. Bahkan ada yang berpikiran
Iman itu sama sekali tidak maksiat itu sama sekali tidak mempengaruhi iman. Terus pokoknya mau berbuat dosa kayak apapun, imannya tetap sempurna. Itu pemikiran Murji'ah. Islam berarti memiliki, atau ahlu sunnah itu memiliki pemahaman pertengahan. Makanya dalam bab ini penulis hendak menekankan dari sisi itu. Itu nanti juga kita akan coba. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Ini kaji kita insya Allah di malam hari ini. Sebelumnya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang istiqomah dalam dinul Islam. Baik Bapak Ibu, dari situ kita definisikan dulu nih apa sih yang dimaksud dengan maksiat. Ini sudah jadi bahasa Indonesia ya, maksiat. Bahasa Arabnya ya maksiat. Dan kata maksiat ini dari kata dasarnya nih asi. Asi itu artinya durhaka, membangkang, membelot, lawan dari taat, lawan dari takwa, lawan dari istiqomah. Jadi maksiat maknanya apa? Durhaka, membangkang. Makanya kalau disebutkan ini asal abdi rabbah faqad khalafaha amroh. Jadi seseorang itu atau seorang hamba itu dianggap bermaksiat kepada Tuhannya ketika apa? Ketika dia menyelisihi perintah-perintahnya. Makanya ini disebut maksiat. Sementara kalau dalam bahasa Indonesia kadang maksiat itu lebih arahnya apa? Pencabulan ya, yang kaitannya mungkin dengan seksualitas dan seterusnya gitu, atau perzinaan gitu kan. Sebenarnya enggak. Cakupan maksiat itu luas. Itu apa tadi? Durhaka. Makanya hasil abdu rabbah, ketika ada seorang hamba kok dianggap sebagai mendurhakai rabbah Tuhannya, berarti maksudnya gimana? Faqad khalafa amroh. Itu orang yang senantiasa menyelisihi perintah. Ini maksud artinya nih, semua perilaku atau perkataan yang sengaja dan bernilai kedurhakaan dan pembangkangan kepada aturan Allah. Melarang? Hal ini dilarang? Maksiat dilarang? Ya, gitu kan? Karena tadi judulnya adalah larangan maksiat, ya memang ini perkara dilarang. Salah satu dalilnya ini kalau dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 14. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Wa may ya'silaha wa rasulahu. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dia itu kemudian melanggar ketentuan hudud. Hudud itu hukum-hukum, ketentuan-ketentuannya, yudhilhu naron, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, baginya ada siksa yang menghinakan. So, dalam kitab itu tidak dibahas tentang ini sebenarnya, karena penekanannya tadi dampak dari maksiat, tapi kita tunjukkan adakah larangan maksiat dalam Al-Quran? Ya banyak. Salah satunya ayat dalam hadis juga banyak. Nabi pernah berpesan, ittaqu wal ma'asi, jauhilah atau takutlah kalian kepada maksiat, pembangkangan, kedurhakaan. Kenapa? Innal abda la yudnibu dzamban la yuhramu rizqan qad kana hujana. Kemudian mengingatkan, karena sungguh ketika seorang hamba itu melakukan perbuatan maksiat atau dosa, Allah tahan rezeki yang mestinya sudah disiapkan baginya. Salah satu dampaknya gitu. Tapi diawali dengan kalimat ittaqu wal ma'asi, takutlah kalian dengan perbuatan maksiat. Kalau dalam hadis yang lain juga kadang disebutkan dengan kalimat gitu, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu akan masuk surga, illa man abba, kecuali sing moh, kecuali sing ora gelem. Enten sing moh ada gak ya? Jadi bahasanya Nabi kayak gitu untuk menunjukkan jane wong ki ora mlebu surga ya salah dhewe, pancen anu emoh gitu. Bahasanya kan gitu. Cuma emohnya itu moh gimana maksudnya? Wa may ya'silaha wa man ata'ani yadkhulunal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mau taat kepadaku maka akan masuk surga. Barang siapa yang durhaka bermaksiat kepadaku maka sungguh dia itu emoh untuk masuk surga. Jadi emohnya emoh dalam tanda petik. Orang gelem manut karo Nabi yo, berarti jane padha wae karo wong sing emoh mlebet teng surga. Enggak mau masuk surga. Ini ya diantara dalil-dalil tentang larangan maksiat, dimulai dari
Misalnya dengan kalimat yang sangat jelas, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Ayat ini sebenarnya berkait dengan waris ya, karena ayat 13, ayat 11 12 itu bicara tentang pembagian waris, ketentuannya begini begini begini. Nah, kemudian di ayat 14-nya kemudian kalau ayat 13-nya itu yang taat gitu kan, wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya gitu kan, dan kemudian mengikuti aturan-aturannya, yudkhilhu jannah, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Tapi sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Secara umum ya semua aturan-aturannya. Secara khusus kaitannya dengan waris. Wa yata'adda hududahu, dan melanggar ketentuan-ketentuannya. Orang gelem manut kali ketentuan-ketentuan yang diberikan Allah, ya berarti inilah namanya ya'si, maksiat, yudkhilhu naran. Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dan kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin. Baginya ada siksa yang berat. Nah, ini kaum muslimin dalil larangannya. Kemudian kita analisa terlebih dahulu juga. Kira-kira kalau ada seorang hamba berani bermaksiat kepada Allah, maksud itu durhaka. Lord membangkang. Kinten-kinten sebabnya apa? Kok bisa nih ada hamba kok ramanut karo Gusti Allah. Kinten-kinten apa? Sebab-sebabnya kita analisa. Nah, kita bisa mengenali itu kan berarti kita bisa mencegah diri kita. Nah, banyak sudut pandang ya, tapi kita coba ada sudut pandang yang dari dalam diri. Satu, adanya sifat rububiyah di dalam kita. Sifat ketuhanan. Padahal kan nggak boleh tau, gitu kan. Hamba ini dua sifat ketuhanan. Contohnya nih, sombong. Yang berhak sombong siapa sih? Yang berhak membanggakan diri itu siapa sih? Jadi kalau Allah itu kemudian membanggakan dirinya sebagai maha agung, maha kuasa, maha perkasa, maha kuat, boleh? Boleh ya Allah. Yang nak menungso, ya, nanti munculnya itu nanti maksiat pasti. Karena orang ketika dirinya itu sombong, membanggakan diri, gila hormat dan pujian, merasa mulia, merasa lebih tinggi, biasanya pripun? Wong duweni watak atas niki. Orang gelem diatur, orang manutan, senenge wani nerjang. Kayak gitu enggak? Oh, ternyata maksiat berawal dari itu. Memiliki sifat rububiyah, ketuhanan. Ada juga sebab dia berbuat maksiat itu kenapa? Di dalam dirinya memiliki sifat syaitoniyah. Sifat-sifat kayak setan. Ada ya manusia kayak gitu ya? Ya. Jenengan enten. Halo. Bro. Nyunta malaikat. Sifat setaniyah kan ini. Iri. Emang setan iri? Iri. Ketika dulu Allah itu menciptakan Adam gimana? Oh, gembledek Pak. Kenapa? Selama ini yang dianggap paling hebat itu adalah dirinya, kok Allah hendak menjadikan makhluk lain yang bahkan mungkin lebih mulia. Bahkan sampai diperintahkan para malaikat dan juga termasuk iblis untuk sujud. Wah, ora terima banget. Ana khairu minhu, aku itu lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min nar, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, dia cuma diciptakan dari tanah dan seterusnya. Iri, dengki, karakter setan. Zalim, karakter setan. Tipu daya, karakter setan. Sehingga kemudian pohon terlarang yang disebut oleh Allah itu diperintah untuk dijauhi, wala taqrabu hadhihi sajarah, sama setan dikemas, dirubah kalimatnya. Kalimatnya apa jadinya? Ya Adam, hal atulukum ala sajarati khuldi wa mulki la yablah. Adam gelem ora tak tuduhi. Nang surga iki ana wit jenenge wit keabadian, sajaratul khuldi. Sinten niku tipu dayane sinten? Pohon terlarang dirubah kalimatnya menjadi pohon keabadian. Tipu daya, karakternya tipu daya. Menipu, gitu kan. Iblis karakternya gitu. Sehingga setelah dia dihukumi sesat pun dia kemudian bersumpah, ya Rabbi bima ahwaitani la ujaziyanna lahum fil ard. Kami akan jadikan anak putune Adam itu memandang baik perbuatan buruk di muka bumi. Dengan berbagai jebakan, iya memperdaya. Termasuk karakter syaitaniyah itu munafik. Hingga kadang nampak bagus di depan, tapi sebenarnya nusuk dari belakang, memerintahkan yang akan mendatangkan perkara-perkara yang justru malah mendatangkan kerusakan. Ada nggak sifat kayak gini kemudian di dalam diri manusia?
Nah, makanya orang yang memiliki sifat syaitoniyah di dalam dirinya ya gitu. Duani watak nopo dengki hasad. Senangnya berbuat dolim. Ada manusia sing senangnya hapus-hapus, menipu, manipulasi dan seterusnya, memperdaya. Nah, oh berarti maksiat bermula dari situ. Di dalam dirinya ada sifat syaitoniyah. Ya biasanya masing-masing orang juga sebenarnya lengkap Pak. Sifat rububiyahnya yuk kadang ada, sifat syaitoniyahnya ada. Nanti di bawahnya ada sifat bahmiyah, kebinatangan. Ada sifat kebinatangan di dalam diri kita. Halo. Katrimo, ora trimo iki kok dikira nyak-nyak gitu. Enggak, ini memang ada sifat bahmiyah, kebinatangan, yaitu apa? Rakus. Dan memperturutkan syahwat perut dan syahwat kemaluan. Itu sifat kebinatangan. Nanti kata ke monyet tangan ngambil makanan, tangan ini juga ngambil, terus dilebok ke mulut, sininya juga sudah besar, kakinya masih ngerebut juga, iya, rakus, urusan apa? Syahwat perut. Binatang cenderung seperti itu, gitu kan. Ayam jago, coba ayam jago, apa itu ayam jago dong, yang sering saya ceritakan ini. Dauli babone ngendok angrem. Saya tanya, ayam jagone nunggu nih, boleh kepakan babone, orang boleh babon liu, gitu kan. Syahwat, farji, itu sifat bahmiyah. Ada nggak dalam diri manusia yang punya karakter seperti itu? Kalau sudah urusan perut, kalau sudah urusan farji, kemaluan, kayaknya nggak peduli tuh mana yang halal, mana yang haram, sehingga dia bermaksiat, durhaka kepada aturan Allah. Oh, karena di dalam dirinya ada sifat bahmiyah. Nah, kemudian ada yang keempat, adanya sifat sabuiyah. Sabuiyah itu kalau ini bahmiyah itu kewan-kewan seumumane, sabuiyah itu binatang buas. Ada karakter binatang buas. Ini biasanya tipikalnya ya gampang jengkelan, drengki, senang menyerang, dolim di mata yang sana, mungkin menumpahkan darah, membunuh, memukul, mengambil, merebut, merampas harta orang lain dan seterusnya. Maksiat. Ternyata karena di dalam dirinya ada sifat sabuiyah, kebinatang buasan. Ayo kewan buas. Kewan buas sih contohnya apa? Macan, singa, segawon ya, buas, kayak gitu kan milo no peribahasa toh, asu gede, menang kerahe, itu karakter sabuiyah kayak gitu. Ada manusia yang karakternya kayak gitu. Inilah, jadi sebenarnya sebab musabab munculnya maksiat bermula dari itu, di dalam diri kita tuh. Nah, dalam diri orang itu sebenarnya lengkap Pak. Kadang ya ono rububiyai, gitu kan, sehingga muncul sifat sombong, gemede, gitu kan, ujub, angel, ngeyelan, gitu kan, sehingga kemudian orang gelem diatur. Ada sifat syaitoniyahe, senang mungkin berbuat khianat, melakukan tipu daya. Kadang juga ada sifat bahmiyahnya, rakus dengan harta, rakus dengan mungkin syahwat perut, syahwat kemaluan. Kemudian ada karakter sabuiyahnya, gampang jengkelan dan seterusnya. Sebenarnya kadang di dalam diri kita ada semua sifat itu, cuma biasanya intensitasnya masing-masing beda-beda. Ada yang dominan rububiyah, ada yang dominan syaitoniyah, ada yang dominan bahmiyah dan seterusnya. Nah, kemudian Bapak Ibu kaum muslimin, dalam kitab Mausu'ah Al-Manahi Syar'iyah kemudian disebutkan sebagian maksiat dihukumi itu sebagai perbuatan kufur atau tidak beriman. Contohnya ini mulai beliau si penulis itu ingin mendudukkan bahwa kufur, perbuatan maksiat dihukumi kufur, tapi bukan kufur beneran, gitu. Supaya kita tidak ekstrim di dalam memahami suatu maksiat. Baik, Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Tidaklah beriman seorang pezina ketika ia sedang berzina. Jadi maksudnya nek wong berzina koyo-koyo orang duwe kan? Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min, ya. Dan tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia sedang mencuri. Wala yasrobu hina yasrobuha wa huwa mu'min. Tidak pula
seorang peminum khamr itu beriman ketika dia itu sedang meminum khamr. Taubatu ma'rudatun ba'da, dan taubat terbuka setelah itu. Nah, titik penekanan hadis ini sebenarnya apa? Nabi menyebut bahwa pelaku maksiat, zina, pencuri atau peminum minuman keras itu disetempeli dengan kalimat tidak beriman. Nah, kalau begitu apakah berarti orang yang melakukan perbuatan maksiat itu berarti sudah jatuh kepada kekafiran? Nah, ini yang ingin ditekankan di dalam kitab ini, bahwa ternyata akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak berpikiran seperti itu. Walaupun disebut dengan la yu'minu, ya tidak beriman, ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa orang berzina jadi murtad, orang berzina status keislamannya jadi batal, orang mencuri jadi murtad, status keislamannya jadi batal. Tidak. Nanti kita garis bawahi secara umum gitu ya, kita petik pelajaran secara umum. Nah, kaum muslimin arsyadakumullah. Nah, sebagian maksiat yang lain juga dihukumi bahkan kufur. Sibabul muslimi fusukun, mencela, mencemooh, meremehkan, menistakan muslim lain itu kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, sedangkan membunuh orang beriman itu adalah kekafiran. Sekarang kita dudukan, apakah orang membunuh orang lain itu adalah berarti sudah kafir, keluar dari Islam? Ini supaya tidak ekstrem. Sekalipun nanti kalimatnya gimana? Disebut oleh Nabi gimana? Membunuh orang beriman itu adalah kufrun, kekafiran. Padahal kalau kafir gimana? Orang dihukumi kafir jadi gimana? Ya harus dihukum bunuh. Gitu kan. Nanti matinya tidak boleh disolati. Nanti kemudian tidak boleh dikuburkan di pemakaman muslim. Gitu kan. Nanti dia tidak boleh menikahkan anaknya perempuan gitu dan seterusnya. Kekufuran kan efeknya gitu. Dan ini padahal gara-gara membunuh orang. Apakah itu kemudian jadi jatuh kufur? Nah, ini akidah Ahlussunnah tidak seperti itu. Makanya nanti kita dudukkan. Termasuk ini ya. La tarji'u ba'di kufran. Ya. Janganlah kalian itu kembali kepada kekafiran sepeninggalanku. Kata Nabi, jangan kembali kepada kekafiran sepeninggalanku, setelah wafatnya beliau. Yaitu apa? Yadribu ba'dukum riqaba ba'di, sebagian kalian memenggal sebagian leher yang lain. Ini dalam sejarah Islam kan pernah terjadi umat Islam saling berperang, saling bunuh-membunuh. Pernah terjadi? Pernah. Sepeninggal Nabi itu. Kalau zaman dipimpin Abu Bakar, alhamdulillah kondusif. Itu hanya memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat karena sudah dianggap murtad, gitu kan. Artinya ini bukan fitnah. Zaman Umar cukup kondusif. Zaman Utsman mulai ada fitnah. Jadilah demo, ya, besar-besaran mengkudeta kekuasaan Utsman. Karena Utsman itu dianggap melakukan nepotisme, mengangkat pejabat dari kalangan keluarganya, sampai kemudian beliau dibunuh oleh umat Islam sendiri. Utsman bin Affan. Habis itu digantikan siapa? Ali bin Abi Thalib. Gimana kondisi umat Islam? Lebih lagi, Pak. 5 bulan beliau menjabat, langsung terjadi perang Jamal. Perang antara kubunya Ibunda Aisyah dengan kubunya Ali bin Abi Thalib. Coba bayangkan. Ibunda Aisyah, istri Nabi, mengerahkan pasukan dan kemudian berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Mantunya sendiri. Perang Jamal. Selesai perang Jamal, muncul lagi perang Siffin. Perang antara kubunya Muawiyah dengan kubunya Ali bin Abi Thalib lagi, dengan jumlah yang jauh lebih besar lagi. Dan ini kan sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi, yadribu ba'dukum riqaba ba'di, sebagian kalian itu memenggal leher sebagian yang lain. Apakah ini kekafiran atau maksiat? Sementara tadi wa qitaluhu kufrun, tapi menegaskan membunuh sesama orang beriman itu adalah kekafiran. Nah, disitulah kemudian mulai muncul perpecahan dalam masalah akidah umat Islam. Dengan adanya perang Siffin, umat Islam kemudian muncul ada firqah namanya Syiah. Apa? Syiah. Syiah itu yang bagaimana? Loh,
Yuk, sambil diingat-ingat, karena ini induk perpecahan ya di dalam umat Islam. Jadi sebelum pecah dados 73 itu diawali dari 4 dulu pecahannya. Satu apa tadi? Syiah. Syiah itu siapa? Kelompok yang mendukung Ali. Secara politis mendukung Ali. Awalnya cuma itu toh, secara politis. Tapi pada akhirnya kemudian membuat sebuah seperti memiliki akidah sendiri, bahkan tata cara ibadah sendiri. Ya. Sampai nanti yang ekstrim gimana? Syiah yang ekstrim sampai menuduh malaikat Jibril telah keliru ngasih wahyu, mestinya kepada Ali, justru dikasihkan kepada Muhammad SAW. Gendeng nggak? Gendeng nggak? Ini kan kacau banget, ini kacau. Ini kan akidah, gitu kan. Sampai mereka mengklaim Al-Quran yang ada di tangan kita itu sudah dikurangi, sehingga Syiah itu memiliki Al-Quran dengan jumlah ayat 3 kali lipat dibandingkan dengan Al-Quran yang kita miliki. Konon ayat-ayat yang berbicara tentang Ali, berbicara tentang kemuliaan Hasan Hussein sudah dihilangkan, gitu kan, dihilangkan, sehingga tinggal tersisa sepertiganya.